Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Putri Amalia dari Prodi Manajemen kelas A2. Di sini saya akan mempresentasikan materi-materi UAS, yaitu pentingnya ketahanan nasional, strategi nasional, dan strategi ketahanan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Materi yang pertama, di sini saya akan mempresentasikan materi yang pertama, yakni pentingnya ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah sebuah konsep penting yang menjadi fondasi utama dalam menjaga keutuhan, kedaulatan, dan masa depan bangsa Indonesia. Ketahanan nasional pada dasarnya adalah kondisi dinamis suatu bangsa dalam menghadapi segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Tujuannya tidak lain adalah untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa, menjaga keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mewujudkan cita-cita nasional, yaitu masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Unsur dan konsep ketahanan nasional ada 3. Yang pertama Astagrata, yang kedua ada Trigatra, dan yang ketiga Pancagatra. Yang pertama Astagrata ini mencakup 6 aspek. Yang pertama asas kejuangan, asas kepribadian, asas kemandirian, asas kekeluargaan, asas gotong royong, dan asas kewibawaan. Sedangkan Trigatra ini mencakup 3 hal utama, yakni geografis, demografis, dan sumber daya alam. Untuk Pancagatra sendiri ini mencakup 5 hal. Yang pertama ideologi, yang kedua politik, yang ketiga ekonomi, yang keempat sosial budaya, yang kelima pertahanan dan keamanan. Mengapa ketahanan nasional penting? Karena bangsa yang tahan adalah bangsa yang mandiri, tidak mudah digoyahkan, dan mampu berdiri kokoh di tengah badai krisis global. Di tengah dunia yang semakin kompleks dan tidak menentu, mulai dari pandemi, konflik internasional, perubahan iklim, hingga perang informasi, bangsa yang tidak memiliki ketahanan akan mudah goyah dan kehilangan arah. Lalu, siapa yang bertanggung jawab menjaga ketahanan negara? Yang bertanggung jawab menjaga ketahanan negara adalah kita semua. Bukan hanya TNI, bukan hanya pemerintah, tapi seluruh rakyat Indonesia, termasuk saya dan juga Anda. Seorang pelajar bisa menjaga ketahanan nasional dengan belajar sungguh-sungguh, menjaga etika, dan menolak paham radikal. Seorang pebisnis bisa berkontribusi dengan membangun ekonomi nasional yang sehat dan mandiri. Selanjutnya saya akan menyampaikan sektor penting pertahanan negara. Mohon maaf karena ini belum ada di PPT, jadi saya akan menjelaskan dengan baik. Sektor pertahanan negara ini memiliki 4 hal. Yang pertama, pertahanan militer. Pertahanan militer adalah pilar utama dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Yang kedua ada diplomasi dan kerjasama. Diplomasi dan kerjasama internasional memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas regional dan global. Hal ini juga mencakup hubungan baik dengan negara lain karena dapat membantu mencegah konflik dan memelihara perdamaian. Yang ketiga ada pertahanan cyber. Pertahanan cyber ini menjadi penting karena sekarang berada di era digital, di mana semua hal itu mencakup teknologi ya.
Kemampuan untuk melindungi infrastruktur dan data nasional dari serangan cyber ini sangat penting untuk menjaga keamanan dan stabilitas negara. Yang keempat, ada pertahanan rakyat. Peran serta masyarakat dalam menjaga ketahanan nasional ini juga sangat penting. Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pertahanan dapat memperkuat ketahanan negara serta secara keseluruhan. Nah, selanjutnya untuk materi yang kedua yaitu strategi nasional. Strategi nasional merupakan serangkaian rencana dan tindakan terpadu yang bertujuan untuk mencapai tujuan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah. Kenapa strategi nasional ini penting? Karena strategi nasional ini memberikan arah dan kontribusi, memberikan arah dan konsistensi, menghadapi tantangan global, mendorong inovasi berkelanjutan, mengintegrasikan berbagai kekuatan bangsa, serta mendorong inovasi yang berkelanjutan. Tujuan dan manfaat strategi nasional ini ada dua. Yang pertama, untuk mencapai tujuan nasional ada 3 hal, yaitu kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, kemajuan bangsa, dan yang kedua ini untuk meningkatkan kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk taraf hidup masyarakat, akses pendidikan masyarakat, serta kesempatan kerja karena sekarang ini lapangan kerja juga termasuk sulit. Jadi tujuan dan manfaat strategi nasional ini juga bisa untuk kita memberikan kesempatan kerja. Yang kedua ada kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat ini berarti kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin dan berpartisipasi dalam proses pemerintahan. Hal ini mencerminkan demokrasi ya. Berdasarkan Undang-Undang 1945 Pasal 1 Ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam strategi nasional, ini berarti sistem demokrasi dijunjung tinggi, termasuk adanya pemilu, partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik, dan kebebasan menyampaikan pendapat. Prinsip ini menjadi dasar dari legitimasi kekuasaan negara. Semua kebijakan dan strategi pembangunan harus mendapat dukungan rakyat. Yang ketiga, strategi pembangunan. Strategi pembangunan adalah arah, rencana, kebijakan jangka panjang untuk mencapai tujuan nasional berupa kemakmuran, kemajuan, dan kesejahteraan rakyat. Strategi ini meliputi pembangunan di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lingkungan. Hal ini harus sustainable, yaitu berkelanjutan dan berorientasi pada pemerataan serta pemberdayaan masyarakat. Dalam strategi nasional, pembangunan tidak hanya ditargetkan pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang terakhir ada keamanan nasional. Keamanan nasional adalah kondisi di mana aman dari segala bentuk ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri, yang dapat mengganggu integritas dan stabilitas negara. Hal ini meliputi aspek TNI atau militer, keamanan dalam negeri, Polri, serta keamanan non-fisik seperti ancaman ideologi, cyber, ekonomi, dan budaya. Strategi keamanan nasional mencakup deteksi dini, pencegahan, serta penanggulangan ancaman dengan pendekatan komprehensif. Keamanan menjadi fondasi untuk pembangunan dan stabilitas politik. Unsur strategi nasional ada
beberapa hal. Yang pertama, strategi nasional di bidang ekonomi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, keadilan ekonomi, inovasi, dan juga teknologi. Strategi nasional di bidang politik. Hal ini bertujuan untuk membangun persatuan dan kesatuan, meningkatkan partisipasi publik, politik, dan melembagakan demokrasi yang dimana berdasarkan Undang-Undang 1945, demokrasi itu dijunjung tinggi. Strategi nasional di bidang ideologi, yakni penguatan nilai-nilai Pancasila, pencegahan penyebaran ideologi ekstrim, serta peningkatan ketahanan ideologi. Yang keempat, strategi nasional di bidang hukum, penegakan hukum yang adil, peningkatan akses terhadap hukum, hukum berlanjutan, serta penguatan lembaga penegak hukum. Strategi nasional di bidang pangan. Hal ini bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan, peningkatan produksi, dan juga peningkatan gizi, serta pertumbuhan ekonomi. Strategi nasional di bidang sosial budaya. Hal ini dibangun berdasarkan prinsip keadilan sosial, kesetaraan gender, dan keberlanjutan. Strategi untuk sosial budaya ini mencakup berbagai akses ya, seperti mencakup berbagai aspek seperti aspek pendidikan, kesehatan, kebudayaan, keagamaan, dan kesejahteraan sosial. Hal ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya tinggi, dan sejahtera. Selanjutnya, strategi ketahanan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Terdapat beberapa visi dan misi untuk Indonesia Emas. Visi yang pertama menjadi negara yang maju, yang kedua menjadi negara yang berdaulat, yang ketiga menjadi negara adil, dan yang keempat menjadi negara makmur. Sedangkan untuk misinya, untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan fondasi kokoh berupa ketahanan nasional yang kuat dan adaptif. Ada 4 pilar untuk menuju Indonesia Emas. Yang pertama, pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan merata, pemerataan pembangunan antar wilayah, serta ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mencapai visi tersebut, ketahanan nasional harus dijadikan strategi utama, yakni pembangunan. Strategi ketahanan nasional untuk menuju Indonesia Emas ini ada 5 hal. Yang pertama itu penguatan ideologi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengalaman Pancasila, menangkal radikalisme dan disinformasi ideologis. Yang kedua, ketahanan politik, yakni demokrasi yang inklusif, reformasi hukum dan birokrasi, serta peningkatan partisipasi publik. Yang ketiga, ketahanan ekonomi, yakni mencakup transformasi digital dan ekonomi hijau, ketahanan pangan dan energi nasional, serta kemandirian industri strategis. Yang keempat, ketahanan sosial budaya, yakni mencakup revitalisasi pendidikan karakter, penguatan jati diri bangsa dan toleransi, serta perlindungan budaya lokal dan bahasa daerah. Yang kelima, ketahanan, pertahanan, dan keamanan. Hal ini mencakup modernisasi alat utama sistem senjata, keamanan cyber nasional, di mana era ini era digital, jadi sangat penting untuk menjaga keamanan cyber. Pembinaan bela negara bagi seluruh rakyat.
generasi muda ini juga memiliki peran yang untuk menuju Indonesia emas dalam ketahanan nasional. Yang pertama itu untuk menjadi agen perubahan, inovator, serta sebagai pemersatu bangsa. Aktif dalam literasi digital dan bela negara, menjaga moral dan etika di tengah arus globalisasi, berperan dalam kewirausahaan dan transformasi digital, serta memperkuat identitas dan semangat kebangsaan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.